Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2024. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu teman-teman peserta Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2024. Next. Saya akan memulai paparan saya dari satu quote yang sengaja saya ambil dari bukunya Stephen Covey yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Nah, dalam buku tersebut ada satu hal yang sangat menarik sekali, yaitu bikin with the end in mind. Nah, itu apa sih kira-kira relasinya, hubungannya dengan inovasi yang saya berikan? Saya Edwiono, pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Next. Nah, tentunya ketika kita ingin membuat satu inovasi, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya. Makanya dari apa yang dikatakan oleh Stephen Covey tadi bahwa kita memulai dari akhir. Artinya kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari inovasi tersebut. Nah, tujuan ini sekaligus menjawab dari permasalahan yang saya temukan, yang saya hadapi ketika kita datang ke daerah. Yang pertama adalah terbangunnya ekosistem penulisan di daerah. Nah, ini sebagai tujuan dan juga sebagai solusi dari permasalahan ketika saya ke daerah, bahwa mereka, teman-teman yang ada di daerah itu, salah satu yang menjadi kendala mereka adalah saya memiliki naskah, saya memiliki tulisan, saya memiliki gagasan, tetapi saya sulit untuk mewujudkannya. Belum terbangun ekosistem secara bagus untuk penulis di daerah. Yang kedua, hari ini saya tidak bermaksud untuk mendikotomikan antara penulis nasional maupun daerah, tapi kenyataannya bahwa sangat sedikit sekali para penulis di daerah yang bisa menerbitkan bukunya secara nasional. Pertama, memang ketika mereka mencoba berhadapan dengan penerbit major misalnya, selalu akan ditanyakan, Anda siapa? Karya Anda sudah berapa banyak? Pernahkah menerbitkan di misalnya major publisher seperti itu? Nah, dengan kegiatan inkubator literasi pustaka nasional tadi, harapannya adalah bisa lahir, bisa hadir para penulis yang berasal dari penjuru daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memang belum ada satu survei atau penelitian yang mengukur berapa banyak sih kira-kira buku-buku berbasis kearifan lokal itu tersedia, tetapi minimal yang bisa kita pahami hari ini adalah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan lokal genius, lokal konten itu sedikit terpinggirkan dengan adanya arus modernitas dan juga globalisasi. Kemudian yang keempat adalah tentunya setiap inovasi atau apapun yang kita lakukan harus inline dengan apa yang menjadi KPI-nya lembaga. Apa itu? Ya tentunya adalah penguatan budaya baca dan literasi. Jadi kegiatan inkubator literasi pustaka nasional untuk memberdayakan masyarakat dengan mulia salah satunya adalah memang sesuai inline atau mendukung apa yang menjadi KPI lembaga. Ini adalah kira-kira tujuan yang melatari dari kegiatan inovasi inkubator literasi pustaka nasional. Nah, kemudian kenapa harus inkubator literasi pustaka nasional? Apa sih bedanya kira-kira? Hari ini kita banyak temukan kelas-kelas menulis, kemudian ada workshop, ada bimbingan menulis, tetapi mereka lebih kepada apa yang akan ditransfer ke knowledge, apa yang ingin diberikan kepada mereka saja, ilmunya saja, tapi belum pada level outputnya itu nanti akan seperti apa sih kira-kira. Kalau kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan BIMTEK, kemudian workshop dan sebagainya. Tapi apa sih bedanya? Tentunya inkubator literasi ini memiliki diferensiasi, memiliki kebaruan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan serupa. Nah, saya katakan sebagai inkubator literasi pustaka nasional adalah one stop solution, one stop innovation. Artinya itu dari hulu sampai dengan hilir itu bisa dilakukan dalam satu rangkai kegiatan inkubator literasi pustaka nasional. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, ini adalah fase inkubator literasi yang saya katakan tadi memiliki diferensiasi atau perbedaan dengan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. Yang pertama adalah saya katakan sebagai pra-inkubasi, yaitu masa di mana
Inovasi ini kita jalankan dengan meminta atau kita berkolaborasi dengan para pegiat literasi dan sebagainya untuk menjaring naskah sebanyak-banyaknya. Nah, naskah-naskah ini biasanya berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Setelah proses pra-inkubasi ini akan kita lanjutkan dengan proses inkubasi, yaitu proses untuk memberikan pelatihan kepada para penulis. Kemudian yang ketiga adalah pasca inkubasi. Kita tidak hanya sekedar melatih mereka setelah buku terbit, kemudian buku itu bisa diakses, tapi juga kita akan lakukan kegiatan-kegiatan seperti bedah buku dan sebagainya. Bapak Ibu teman-teman di sini juga ada 2 alumnus dari inkubator literasi. Yang pertama Ibu Ikram, yang kedua Pak Iswadi. Mereka adalah peserta untuk inkubator literasi Borobudur dan juga Sumatera Barat. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Betul, kalau Bu Ikram juara 1 untuk Borobudur. Kalau Pak Iswadi juara 3 untuk Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini adalah tataran output ya. Saya katakan ini adalah output yang bisa kita capai dari inovasi yang telah kita lakukan dari tahun 2020. Pada tahun 2020 kita bisa menghasilkan 1 buku dengan 15 penulis, kemudian tahun 2021 ada 8 buku 120, sampai dengan kita tahun 2024 ini inovasi tetap kita jalankan. Tentunya dengan berbagai evaluasi yang telah kita lakukan dari penyelenggara sebelumnya. Jadi kalau kita total ada outputnya ada 44 judul buku dengan menghasilkan 660 penulis. Nah, ini buku-buku di depan ini Bapak Ibu adalah contoh buku-buku yang dihasilkan dari kegiatan inkubator literasi pustaka nasional. Nah, selain itu juga kami menyediakan buku-buku karya dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Hasil dari inkubator literasi ini juga bisa diakses secara digital melalui platform Ipusnas dan juga di Sipena atau press.perpusnas.co.id. Nah, ini kita bicara dalam tataran output dulu, bahwa kegiatan inkubator literasi ini memang secara produk ada hasilnya, secara penulis juga ada hasilnya. Nah, next bagaimana sih kira-kira dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami meyakini bahwa kegiatan literasi tidak bisa kita lakukan sendiri. Inovasi inkubator literasi pustaka nasional ini juga hasil dari sinergitas dan kolaborasi. Banyak sekali stakeholder dan etintas-etintas yang kami ajak berkolaborasi, mulai dari Dinas Perpustakaan, IPI, GPMB, Komunitas Budaya, Forum TBM, Perguruan Tinggi, perbankan, itu kalau perbankan, Bank Indonesia, dari Jember ada, Sibolga ada pondok pesantren, ini pondok pesantren Anak Puyoh di Sumeneb, kemudian ada media, ormas, rumah baca, pegiat literasi paling banyak, komunitas menulis, komunitas sastra, Dewan Kesenian, Kantor Bahasa, dan Dinas Pendidikan. Karena kami menyadari bahwa inovasi ini tidak akan bisa jalan kalau hanya oleh saya, oleh Perpusnaspres, maupun oleh Perpustakaan Nasional. Keyakinan kami, kerja-kerja literasi ini harus kita bangun, kita sinergikan dengan mereka-mereka yang memiliki visi sama dalam hal penguatan budaya baca dan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, inovasi ini juga kita sebarkan ke beberapa daerah. Bahkan dalam roadmap yang kami susun, rencananya kami ingin kegiatan ini lebih masif lagi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 sampai 2023, kami telah melakukan kegiatan inovasi replikasi ini ke 60 kabupaten kota, 15 provinsi, dan 3 secara nasional. Ini adalah penyebaran dan jangkauan dari kegiatan inovasi inkubator literasi. Bapak Ibu, ini beberapa contoh buku yang dihasilkan dari kegiatan inkubator literasi. Kalau buku ini adalah buku untuk, nah ini adalah buku yang dihasilkan salah satunya adalah oleh Bang Iswadi. Ini untuk tahun 2022. Ini buku-buku yang kita terbitkan hasil dari inkubator literasi Pustaka Nasional untuk tahun 2023. Kemarin kita luncurkan bersama Bapak Kepala
ada 20 judul buku yang dihasilkan dengan lebih dari 300 penulis yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya inovasi ini tidak akan memberikan dampak luas ketika tidak ada publikasi. Kami pun mengembangkan metode pentahelik ya dalam beberapa kegiatan yang melibatkan media. Kami lebih dari 100 media online yang telah mengangkat, yang telah memberikan publikasi secara luas atas kegiatan inkubator literasi ini. Media TV juga kegiatan kemarin di Surabaya itu juga diliput oleh Jawa Post TV karena kami berkeyakinan bahwa dengan skema pentahelik, media, masyarakat, pemerintah, terus kemudian akademisi, bahu-membahu mencetak satu hasil atau output karena sesungguhnya buku adalah bagian dari esensi literasi itu sendiri. Kemudian radio juga pernah diliput di RRI Kupang, kemudian dengan MQ Bandung juga pernah, koran juga beberapa kali, majalah juga pernah meliput. Artinya kami berpandangan bahwa inovasi tanpa ada publikasi menurut saya kurang memberikan satu dampak buat masyarakat. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira dampaknya? Salah satu hal yang ingin kita sampaikan adalah bahwa setiap inovasi yang kita lakukan, apakah itu replikasi mandiri ataukah kolaborasi, harus menghasilkan dampak. Nah, kami telah melakukan satu kajian. Kajian ini kami lakukan tahun 2023 kemarin. Salah satunya adalah untuk mengukur seberapa efektif sih kira-kira peningkatan terhadap kompetensi menulis ini. Ini kami lakukan terhadap 131 orang yang terlibat dalam inkubator literasi tahun 2022. Nah, dari survei ini 126 atau 90 maaf 126 atau 96,2% mengatakan bahwa mereka memiliki peningkatan kompetensi menulis. Kemudian untuk 5 orang atau 3,8% mereka nggak yakin. Artinya inkubator ini apakah memberikan peningkatan terhadap kompetensi menulis atau tidak. Tapi tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak memberikan peningkatan kompetensi. Kemudian untuk variabel membentuk kebiasaan menulis mengatakan bahwa inkubator literasi telah membentuk kebiasaan menulis lebih dari 85%, 88% atau tepatnya 88,5% yang mengatakan bahwa inkubator literasi ini telah membentuk kebiasaan menulis mereka. Sedangkan lebihnya 15 orang atau 11,5% mengatakan bahwa mereka tidak terlalu yakin apakah setelah inkubator literasi ini membuat atau membentuk kebiasaan menulis atau tidak. Ini minimal sebagai gambaran saja. PR kami selanjutnya adalah setelah ini apa nanti? Karena dalam beberapa kesempatan kami ditanya, apakah inkubator literasi ini hanya pada batas untuk menguatkan menulis atau juga menghasilkan produk atau karya yang lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, ini juga bahwa inkubator literasi telah masuk juga ke Sinovik, meskipun kami belum bisa masuk ke top 19 seperti punyanya Pak Tulus yang bisa masuk dengan sidungkelnya, tapi minimal kami telah lolos di administrasinya. Hal-hal yang nanti diminta oleh mereka adalah salah satunya adalah akan kami kerjakan tahun ini, apakah setelah mereka ikut itu produktivitas dalam arti karya yang dihasilkan itu tambah lagi atau tidak, itu PR-nya kita. Dan itu akan kita lakukan di tahun ini untuk memastikan bahwa inkubator literasi tidak hanya pada tahap output tetapi juga dampak. Nah, Bapak Ibu, nah ini adalah salah satu buku yang kita kerjakan ini Oseng Kemiren, hasil dari inkubator literasi di Banyuwangi Jember. Ini udah diakuisisi oleh Leiden Libraries. Artinya mereka menganggap bahwa buku-buku yang dihasilkan dari inkubator literasi ini memang layak dan mereka juga ingin mengakuisisi lebih banyak lagi buku-buku yang kita hasilkan. Nah, ini ada beberapa komen dari netizen, sebenarnya masih banyak sekali. Cuma ini tadi malam saya coba cek beberapa yang memang mereka sepakat bahwa kegiatan ini sebagai sebuah inovasi harus diteruskan dengan berkesinambungan. Ini juga beberapa penulis. Nah, saya sangat senang sekali kemarin juga dapat WA namanya dari Mbak Yunara Intan. Itu adalah salah satu penulis inkubator literasi di Jember.
dia sangat terkesan sekali setelah mendapatkan juara satu, mengangkat portofolio mereka itu setelah itu diundang menjadi pembicara mentor di beberapa kesempatan bidang penulisan dan literasi. Jadi efek domino yang ingin kita bangun. Nah, Bapak Ibu, nah ini telah direplikasi oleh Kementan juga inovasi ini. Udah selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Tulus ya. Bu Labibah. Bu Labibah untuk menanggapi. Oke. Selamat Mas Edi Wiono, programnya luar biasa sekali. Artinya programnya menasional ya. Jadi kalau apa namanya menulis untuk bangsa gitu ya, karena ini programnya menasional. Saya hanya akan memberikan meminta klarifikasi atau memverifikasi gitu ya dari Anda. Yang pertama adalah kenapa yang Anda pilih adalah menulis? Apakah Anda yakin bahwa mereka sudah selesai dengan persoalan membaca? Itu satu, ya. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa banyak penulis daerah yang kemudian tidak bisa menerbitkan di penerbit major, ya, itu kira-kira sebenarnya datanya ada berapa lah gitu ya, berapa persen mereka itu yang sebenarnya menulis, apa itu adalah perkiraan Anda saja ataukah itu memang by data? Terus, adakah pemetaan dari yang mereka tulis gitu. Jadi misalnya apakah semuanya kemudian menulis tentang kearifan lokal ataukah mereka juga menulis tentang gerakan literasi atau sepak terjang pegiat literasi. Nah, ini pemetaannya bagaimana dan bagaimana Anda memutuskan hal tersebut gitu. Kenapa misalnya apa campur baur ataukah memang kemudian ada pemetaannya. Yang terakhir saya berbicara masalah roadmap. Apakah program ini menurut Anda akan terus berlangsung? Sustainability-nya bagaimana? Karena selama ini yang didanai oleh pemerintah, ya kan? Nah, bisa kalau didanai dari pemerintah itu bagus sebenarnya kalau itu berkelanjutan, tetapi eh, ada ketergantungan atau tidak? Bagaimana kemudian bisa mereka mandiri? Bagaimana kemudian antisipasi Anda kalau kemudian tidak ada dana dari pemerintah? Bagaimana? Apakah bisa bekerja sama dengan CSR atau atau bagaimana gitu ya? Jadi itu saja. Maaf pertanyaannya ngerempuyuk. Nah, Baik, dijawab terima aja kasih ini. Ibu Laibebah. Yang pertama, kenapa menulis? Yang pertama itu tentunya juga relate dengan unit kerja saya, Bu. Kebetulan saya pustakawan, tetapi saya sebagai pemimpin redaksi Perumnas Press yang memiliki akses untuk bisa menerbitkan buku. Nah, dalam pandangan saya, menulis adalah esensi dari literasi itu sendiri. Jadi memang PR sebelumnya adalah membaca, betul sekali. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa tugas besar seorang pembaca adalah menuliskan kembali apa yang dibaca. Nah, sebenarnya ketika saya menggunakan menulis itu mereka harus membaca, pasti itu. Itu selalu saya sampaikan ke mereka. Ketika Anda ingin menuangkan sesuatu harus diisi dulu dong. Salah satunya dengan bacaan. Itu pertama. Artinya memang kenapa menulis ya salah satunya memang itu inline sekali dengan unit teknis saya sebagai seorang pustakawan. Terus kemudian yang kedua, kami coba petakan kebutuhan penulis di daerah itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah memang telah muncul banyak sekali penerbit indie yang mereka bisa bayar seberapapun untuk menerbitkan buku. Tapi itu ternyata juga bukan solusi buat mereka. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan dari proyek menulis mereka itu akan berdiri jalan setelah mereka membayar. Tetapi memang saya nggak memiliki data secara resmi, tetapi saya bisa mengambil itu dari e-publishing yang kami keluarkan. Ya, kami membuat satu sistem, Ibu. Jadi seperti e-jurnal juga, kami membuat satu sistem ketika orang ingin menerbitkan
Dan di situ ada salah satu domisili juga. Di mana? Nah itu sebagai data kami, kebanyakan mereka adalah orang-orang dari daerah. Jadi memang kami belum melakukan kajian secara menyeluruh terhadap tingkat eh, kuantiti dari penulis daerah yang gagal untuk menerbitkan di penerbit major atau penerbit indie misalnya seperti itu. Tapi berdasarkan diskusi kami, karena kami berada di unit penerbitan, hal-hal yang menjadi isu salah satunya adalah mendorong mereka untuk bisa menulis dan kemudian diterbitkan baik oleh kami maupun oleh penerbit lain. Terus kemudian yang ketiga, nah kami berpandangan bahwa salah satu kunci dari inovasi berhasil itu adalah sustainability, keberlanjutan. Untuk itu kami mengambil 3 pendekatan. Yang pertama adalah menyusun roadmap tadi. Jadi kami sebenarnya sudah ada roadmap Bu dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Mau seperti apa? Nah salah satu roadmap kami di tahun ini adalah membuat inkubator research award. Terus kemudian yang ketiga, maaf yang terakhir tadi terkait masalah. Baik, Baik, terima kasih. nanti bisa